kita untuk mendapatkan spirit dari bulan Ramadan itu sendiri. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu persiapan ruhiyah ini menjadi sangat penting dan menentukan ketika kemudian nanti mulai start Ramadan tanggal 1 itu kemudian dimulai malam harinya sebelum kita puasa di hari pertama, tentu malamnya adalah tarawih. Kita akan bersemangat, powerful energi kita, karena ketika sudah mulai masuk satu Ramadan, semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan-kebaikan itu kemudian dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat yang sangat tepat kita untuk benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya Ibnu Taimiyah dalam satu kajian menjelaskan tangga untuk mengenal Allah atau ma'rifatullah itu ada 3. Yang pertama adalah mahabbatullah, yang kedua khauf, yang ketiga adalah roja. Mahabbatullah itu adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf itu adalah rasa takut, dan roja itu adalah berharap, harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dua nanti itu akan sampai saja cukup di dunia, karena manusia di dunia itu ada khauf, ada takut, ada khawatir, kemudian juga ada harapan. Tapi kalau cinta sampai di akhirat nanti akan terus kemudian kita mengharap cinta Allah Subhanahu wa taala. Masuk Ramadan dengan cinta ini akan menjadikan energi spirit yang luar biasa. Sebagaimana orang itu kalau sedang jatuh cinta, maka energi hormon-hormon di dalam dirinya itu akan melakukan satu aktivitas dorongan-dorongan yang positif. Maka tangga ma'rifatullah yang kemudian kita akan lalui ketika masuk bulan Ramadan yaitu tangga mahabbah. Bagaimana jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah ini lewat tarbiyah Ramadan. Karena lewat tarbiyah Ramadan, lewat pendidikan Ramadan ini ibaratnya kita itu akan kedatangan tamu. Nah, kalau kita kemudian ada tamu mau datang ke rumah dan tamu ini sudah lama kita nanti kehadirannya, sudah kita rindukan, pasti si tuan rumah akan melakukan persiapan yang tersebut untuk menyambut tamu itu sendiri. Paling tidak, bahkan rumah ini tidak pernah dicat, maka rumahnya akan dijaga baik. Gordennya juga cuci, segala perabot yang kemudian digunakan untuk menjamu tamu juga dipersiapkan, bahkan menu makanan apa nanti yang akan diberikan kepadamu juga sudah dipersiapkan. Semuanya dipersiapkan, rumah dirapikan, segala sesuatu dipersiapkan. Kenapa? Karena ada tamu, kita kontak oleh saudara atau mungkin kita yang lama tidak berjumpa jauh dari perantauan yang kemudian ingin datang di rumah kita. Pasti kita melakukan persiapan dengan dan persiapan dengan baik ini supaya apa? Supaya tamu nanti yang datang di tempat kita itu nyaman, tamu yang datang kita itu juga senang, tamu yang datang di tempat kita bahagia, bahkan suasana yang kemudian dirasakan keakraban, kehangatan. Karena apa? Karena si tuan rumah itu menyambut dengan penuh kelapangan hati, menyambut dengan senyum, menyambut dengan tangan terbuka, menyambut dengan gembira, sehingga suasana yang akan didapatkan itu adalah suasana kebaikan dan keberkahan. Sama halnya dengan Ramadan ini. Kalau kemudian Ramadan ini adalah tamu kita, ibaratkan Ramadan ini adalah bulan yang datang akan menjumpai. Tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala akan diberikan bonus-bonus terbaik selama bulan Ramadan ini, juga akan mempersiapkan diri, menyiapkan hati, menyiapkan pikiran. Kemudian nanti kajian berikutnya juga menyiapkan fikih, kemudian kita siapkan selama Ramadan itu apa. Nah, oleh sebab itu perasa hati itu menjadi penting. Perasaan kita menyambut Ramadan sebagaimana kita menyambut tamu yang akan datang. Kita persiapkan, kita segala sesuatunya kondisikan, hati kita siapkan bahwa benar-benar nih Allah masih memberikan kesempatan kita untuk masuk bulan yang penuh berkah ini. Sebagaimana kita sering melantunkan doa Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadhana. Ibarat orang petani itu juga menanam, maka bulan Rajab itu kita sedang menanam benihnya,
kemudian bulan Sya'ban kita sedang merawat segala apa yang kemudian kita tanam, maka bulan Ramadan itulah kita siap untuk memanen segala apa yang kemudian sudah kita. Maka Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini depan kita minta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, balighna Ramadan, sampaikan kepada kami di bulan Ramadan, sehingga peluang-peluang amal, peluang-peluang kebaikan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ini akan benar-benar bisa kita dapatkan kebaikan-kebaikan. Apabila dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang berbahagia, setelah tadi kita kemudian mempersiapkan mempersiapkan bekal yang kemudian kita kondisikan untuk masuk bulan Ramadan, yang kedua apa yang kemudian kita perlu kondisikan? Setelah hati kita senang, hati kita cinta kepada Ramadan, hati kita senang dengan Ramadan, maka yang kedua yang perlu kita siapkan yaitu target. Nah, target apa yang ingin kita raih di dalam bulan Ramadan. Artinya, karena Allah juga memberikan kebaikan di atas Ramadan ini, di atas bulan-bulan yang lain, Allah memberikan kebaikan di setiap hari. Misalkan setiap pekan, Allah memberikan Afdhalul Lail, ada hari Jumat yang terbaik. Kemudian Allah juga memberikan satu kebaikan di saat bulan yang diberi oleh Allah 12 bulan. Ada satu bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Kalau Allah sudah membuka pintu kebaikan di mana setiap desah nafas kita itu dihitung oleh Allah, tasbih, setiap aktivitas kita, ibadah sunnah dilipat gandakan menjadi ibadah yang wajib, bahkan segala sesuatu yang wajib kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat, maka kita mesti mempersiapkan target-target yang kemudian ingin kita capai selama di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena ini akan menjadi energi yang akan kita gunakan untuk 11 bulan yang akan datang. Nah, kalau kita kemudian melihat sejarah, dulu para sahabat itu ketika kemudian masuk bulan Ramadan itu mereka totalitas di dalam ibadah. Bahkan sebagian di antara mereka menjadikan aktivitas Ramadan itu totalitas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka bekerja, berupaya itu di 11 bulan belum Ramadan untuk mempersiapkan bekal-bekal secara dunia, aspek-aspek dunia tercukupi selama 11 bulan itu. Tetapi ketika bulan Ramadan mereka off. Kenapa? Karena ingin benar-benar mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Tidak ingin urusan-urusan yang dunia itu kemudian menjadikan justru Ramadan itu berlalu begitu saja. Ini contoh para salafus soleh yang demikian luar biasa. Tapi kalau kemudian kita lihat di fenomena hari ini, ya kita masih belum bisa membersamai Ramadan itu dengan totalitas penuh. Nah, mudah-mudahan di saat-saat pembatasan aktivitas ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin di rumah. Nah, ini menjadi peluang kita untuk mempersiapkan target-target terbaik apa yang kemudian bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Apa yang kemudian kita bisa buat planning di dalam Ramadan. Misalkan ketika kemudian kita ingin memiliki target selama bulan Ramadan ini, selama sebelum Ramadan bisa jadi kita masih belum intens ke masjid, belum banyak berjamaah di masjid. Maka Ramadan ini akan kita jadikan sebagai momentum perubahan dalam diri untuk berubah dari sebelumnya. Di bulan Ramadan masih kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak ke masjid. Maka ini kemudian kita akan jadikan sebagai forum perubahan karena situasinya mendukung, dan sholat berjamaah ketika kemudian ada larangan untuk tidak di masjid ketika yang di masjid itu misalkan, maka latihannya itu bisa kemudian memaksimalkan diri untuk kemudian berjamaah. Kalau misalkan di masjid dekat kita itu tidak menyelenggarakan sholat berjamaah, berarti mulai Ramadan ini kemudian kita memprogramkan untuk berjamaah di rumah. Artinya apa? Nanti selama Ramadan ini kita punya target bahwa sholat yang kemudian dilakukan selama di dalam bulan Ramadan itu mesti dilaksanakan dengan berjamaah, baik berjamaah masjid atau mushola di sekitar kita, maka itu kemudian kita datang ke sana. Itu sudah, Masya Allah, itu sudah satu perubahan kecil yang kemudian ingin kemudian kita lakukan.
Sehingga nanti kita punya target. Oh, kalau sebelum Ramadan saya tidak berjamaah, maka selama Ramadan ini saya akan berkomitmen untuk kemudian berjamaah terus-menerus selama berjamaah. Pada kemudian selama ini misalkan sholatnya hanya sendirian, tapi tiba-tiba kemudian kita bisa merasakan jamaah, maka ada energi jamaah nanti kita rasakan energi kekuatan yang kita rasakan, karena kita biasanya sholat sendirian di kamar, sholat sendirian juga. Tapi kalau kemudian azan berkumandang, rasa batin kita, kenapa? Karena kita mahabbatullah, karena ada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita nggak mau sholat sendirian. Kenapa? Karena di situ ada keutamaan di dalam sholat berjamaah, ada 27 kebaikan yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pahala-pahala yang berlimpah, apalagi di dalam bulan Ramadan dilipat gandakan, maka kita tidak ingin menyia-nyiakan peluang itu. Atas rasa batin kita itu kemudian mengambil peluang-peluang itu yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa targetnya? Target kebersamaan kita dengan Al-Qur'an. Ini juga perlu kemudian kita persiapkan. Misalkan apa? Selama Ramadan ini kita punya target berapa kali khatam Al-Qur'an. Tidak ya sekedar membaca saja. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang selama ini belum konsen terhadap Al-Qur'an. Ada yang belum bisa membaca Al-Qur'an, ada yang belum lancar membaca Al-Qur'an. Maka selama Ramadan ini kita punya target. Oh, saya mesti harus berubah nih Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu keutamaan. Apalagi kalau kemudian kita mau membaca ayat-ayat Al-Qur'an, belajar yang terbata-bata pun juga akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Terus maka dilatih, kalau selama sebelum Ramadan itu tidak pernah berinteraksi dengan Al-Qur'an, atau kadang-kadang membaca Al-Qur'an hanya malam Jumat saja, atau membaca Al-Qur'an hanya kalau pas lapang waktu saja, maka ini sebagai Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim, sehingga kita ingin bersamai selama Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Terus nanti ditarget, berarti misalkan setiap hari membaca 5 juz. Ketika setiap hari 5 juz, ini bagi yang sudah lancar ya, artinya sudah punya kebiasaan sebelum Ramadan, maka tinggal menaikkan kuantitinya. Kalau kemudian yang belum terbiasa bersama dengan Al-Qur'an, maka pelan-pelan sedikit demi sedikit dilatih. Wah, saya berarti kalau pagi harus membaca Al-Qur'an 10 juz misalkan. Atau kalau belum bisa baca, ya sudah, berarti kalau selama ini belum bisa membaca Al-Qur'an, maka selama Ramadan ini setiap hari saya harus memanfaatkan waktu belajar membaca, belajar memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Pokoknya kita punya target-target yang kemudian kita bisa lakukan. Kalau sudah punya target bisa membaca, sudah bisa menghafal, maka kita punya target lagi dalam saya berat-berat dulu, kita mulai tadabbur ayat, ya sudah bisa tadabbur surat pendek di dalam. Nah, ini kita punya target. Al-Qur'an ini tapi kok nggak paham maknanya ya. Maka ini menjadi target yang kalau kemudian kita lakukan dengan rasa cinta, dengan motivasi yang kuat dalam diri kita, maka kita akan enjoy melaksanakan. Kita akan ini perlu kita siapkan. Kalau seseorang itu ada target bacaan Al-Qur'an yang kemudian akan kita baca, apa yang akan kita pelajari, dengan syarat kita mengkaji dengan cinta. Nanti ke depan kita akan. Kemudian yang berikutnya, misalkan program target biasa-biasa saja. Di bulan Ramadan ini kita punya target untuk sedekah, berapa uang yang akan kita keluarkan, apalagi saat pandemi seperti ini banyak saudara kita yang membutuhkan.
banyak orang-orang yang membutuhkan. Ini kita bisa melakukan program. Kalau kemudian wah saya tidak mampu, ini gimana caranya? Maka kita bisa melaksanakan, mengkoordinir teman-teman kita yang mampu. Kita membuat program, kita melaksanakan aktivitas. Nah, ini kan bagian dari sebuah kontribusi gerak untuk beramal soleh bersama-sama. Kemudian target apa lagi? Misalnya target baca buku. Apa ini baca buku yang kita baca selama bulan Ramadan? Apa yang suka dengan ekonomi? Maka coba kita bergerak, membacalah ekonomi Islam. Ada yang suka dengan sejarah, membacalah sirah Nabawiyah. Hal-hal yang seperti itu. Yang kemudian pada dasarnya ini kita ingin meningkatkan kapasitas kita di dalam bulan Ramadan. Sehingga kalau nanti selama bulan Ramadan ini kita bisa rasakan ada peningkatan, kemudian kita bisa dapatkan dan bisa kita kontribusikan untuk kebaikan. Kemudian apalagi peningkatan yang ingin kita targetkan dalam bulan Ramadan. Tahajud misalkan. Kita coba ingin laksanakan bulan Ramadan dilatih. Oh, kita minimal kalau selama ini belum pernah terus seminggu tidak pernah sekali, maka kita latih. Kalau 1 minggu sekali ya. Atau sholat terlebih dahulu, atau kemudian nanti baca Quran, terus juga kemudian kita bisa selesai buku juga bisa baca Quran lagi sambil baca buku. Ini bisa kemudian kita optimalisasi di bulan Ramadan ini dengan kebaikan. Motivasi ini menjadi penting. Dan kalau diri kita itu sudah senang, diri kita sudah cinta, maka kita melakukan apapun aktivitas itu totalitas dengan penuh kegembiraan, dengan kebahagiaan. Ini menjadi syarat utama kita memasuki bulan Ramadan penuh dengan kebahagiaan. Target-target yang kemudian sudah bisa kita tentukan. Target apalagi yang kemudian kita bisa kondisikan selama bulan Ramadan. Misalkan kita kalau tadi sudah sifatnya target-target yang bisa kita kontribusikan untuk diri kita dan juga untuk yang lain, kita membuat rencana-rencana yang bisa bermanfaat untuk orang-orang. Misalkan di setiap pagi kita punya rencana kebaikan apa yang ingin kita lakukan. Dalam bahasa yang lain, sudahkah pagi ini itu berbuat baik? Apa kebaikan untuk apa? Untuk meningkatkan beratnya timbangan amal kita di akhirat. Karena kalau kita selalu melaksanakan kebaikan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Ramadan ini menjadi kesempatan amal kita untuk berbuat kebaikan. Nah, setelah tadi yang pertama adalah perasaan kita senang dulu Ramadan, perasaan kita cinta dengan Ramadan, perasaan kita bahagia dengan Ramadan, menghadirkan Ramadan untuk kita sebagai pelengkap, sebagai pendorong amal-amal kita. Maka yang kedua tadi kita menentukan target-target apa yang kemudian yang kita laksanakan. Nah, yang ketiga itu pastikan juga melakukan evaluasi diri. Karena kadang-kadang kita bisa merencanakan, tapi ketika kemudian di tengah-tengah perjalanan kita tidak segera evaluasi diri, tapi kemudian justru nanti larut. Misalkan apa? Kita sudah punya target membaca Al-Quran 1 juz atau 2 juz. Nah, biasanya manusia semangatnya di waktu awal puasa semangat. Tapi ketika kemudian sudah sampai hari ke-5, ke-6 mulailah semangat itu menjadi kendor. Nah, ini perlu segera disadari dan perlu segera dievaluasi. Termasuk juga yang banyak terjadi fenomena di masyarakat kita. Biasanya kalau tarawih itu kan ramainya di awal-awal ya. Ramainya di awal-awal itu penuh. Padahal keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala justru adalah di akhir-akhir Ramadan. Di sana ada Lailatul Qadar, di sana ada itikaf. Keutamaan-keutamanya itu di akhir Ramadan, tapi justru di masyarakat kita yang ramai justru di awal Ramadan. Gegap gempitanya itu Ramadan di awal. Masjid-masjid semua penuh, tarawih semua dilakukan. Tapi ketika kemudian sudah sampai di pertengahan semakin menurun, bahkan sampai sudah
di akhir nanti yang ramai bukan masjid atau bukan tempat ibadah, tapi tempat belanja. Nah, ini perlu adanya kesadaran diri, ada awareness, ada evaluasi ketika kemudian di tengah-tengah perjalanan kita memasuki bulan Ramadan kok tidak sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kita segera harus melakukan introspeksi diri. Loh, misalkan apa? Hari ini saya kok nggak bisa baca 1 juz ya? Kenapa tuh? Lagi. Maka besok harus mulai ditingkatkan lagi. Wah, harus sampai target di 1 juz. Sehingga apa? Nanti jadinya kalau begitu kita akan memprioritaskan. Oh, saya berarti harus 1 juz dulu sebelum melakukan apapun. Atau kalau mungkin 1 kali duduk 1 juz itu berat, maka setelah saya selesai sholat, saya harus membaca Al-Quran. Misalkan sebelum sholat duhur, wah saya ngaji dulu 1/4 juz, saya ngaji dulu 1/2 juz. Nah, selesai sholat duhur, saya ngaji dulu lagi 1/2 juz atau 1/4 juz. Sehingga nanti itu terkontrol. Karena kalau tidak dikontrol, biasanya nanti ya tadi kita bisa hanya membuat rencana saja, tapi ketika kemudian sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, tidak ada yang mengkondisikan, kita kemudian melepaskan bisa wis ramoco ya rapopo. Atau mungkin kadang-kadang juga sholat tarawih misalkan, kita sudah memahami bahwa sholat tarawih itu hanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Maka kalau kemudian ini kita tanamkan dalam motivasi dalam diri kita, oh hanya ada dalam bulan Ramadan, bulan yang lain tidak ada tarawih. Maka kemudian kita sudah membuat target apapun, walaupun ini sholat, ini sunnah begitu. Tapi karena hanya ada bulan Ramadan, maka kita tetap memprioritaskan. Nah, misalkan kita sadar, wah kok capek banget ya, hari ini capek, kok nggak mau sholat taraweh di awal-awal Isya itu kok berat begitu. Maka karena kesadaran itu muncul, oke, kalau begitu habis Isya, tidur terlebih dahulu. Nanti bangun kemudian sholat taraweh. Karena apa? Karena semangat kita itu ada, wah sholat taraweh itu menjadi keutamaan yang tidak ada di bulan yang lain. Maka kita bergerak di sana, memberikan motivasi diri yang kuat. Ini butuh evaluasi. Kalau kemudian tiba-tiba kita tidak sesuai dengan kita evaluasi sendiri. Maka yang terakhir, yang keempat adalah kita mencari lingkungan, partner yang baik. Nah, mencari partner yang baik. Kalau kemudian dalam konteks misalkan keluarga, kalau hari ini mungkin tidak banyak keluar di masjid, kalau Ramadan yang biasa normal kita laksanakan tidak masa pandemi seperti ini kan biasanya masjid ramai, kemudian tadarusan juga ramai. Mungkin hari ini situasinya akan berbeda. Maka kita harus punya partner. Kalau perlu tadi target yang sudah kita tuliskan itu kita tempel atau kita sampaikan kepada partner kita. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan. Nah, ini menjadi penting. Oh, kamu kemarin loh, targetmu 1 juz loh, ayo ngaji. Nah, ini kan partnering. Partnering ini akan menjadi dorongan dan semangat bagi kita. Kenapa? Karena dengan adanya teman, dengan adanya lingkungan, itu yang akan memompa semangat kita. Karena manusia itu yazidu wa yanqus. Iman kita itu kadang naik, kadang turun. Yazidu wa yanqus. Menaik karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, turun karena kemaksiatan. Nah, kalau kemudian kita itu berada di dalam lingkungan yang baik, ada partnership di rumah juga ada partner. Misalkan sama kakak sama adik, kamu berapa juz? Belum sesuai target. Nah, ini penting partner ini. Karena salah satu hal yang terpenting di dalam kehidupan kita itu adalah motivasi dari orang lain. Nah, partnership yang kemudian kita jalin itu akan mendorong kita untuk membaca Al-Quran. Kalau misalkan partner kita itu membaca Al-Quran, misalkan kita kan aktif nih dengan gadget kita, dengan HP kita, terus ini sudah jadwalnya baca Quran nih. Nah, maka diingatkan oleh saudaranya, partner kita, ayo jangan pegang HP terus, kita ngaji Quran. Nah, kita baca Iqra'ul Quran, baca Quran. Nah, terus kemudian kita lepaskan baca Quran. Ada yang mengingatkan terus, ada yang kemudian mengingatkan terus. Nah, ini menjadi penting bagi kita partner ini. Karena kalau kita lihat ayatnya ya perintah Allah kan jelas, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil marhamah. Jadi punya partner yang baik, punya pasangan yang baik. Maka memilih lingkungan itu menjadi sesuatu yang mutlak penting. Kalau lingkungan kita itu lingkungan yang baik, kesepakatan yang baik, maka secara otomatis juga akan meningkatkan kapasitas kita. Kalau sabda Nabi kan sudah sangat mafhum ya, siapa yang dekat dengan penjual minyak wangi juga akan terkena wanginya, siapa yang akan dekat-dekat dengan pandai besi dia akan kena cipratannya. Itu makna lahiriah dari hadis tersebut adalah tidak harus kita dekat-dekat dengan orang penjual minyak wangi terus atau dekat-dekat pandai besi, bukan, tapi konteksnya adalah bagaimana kita bisa memilih situasi-situasi lingkungan-lingkungan yang bisa mengupgrade diri kita. Kalau satu lingkungan itu tidak ada yang berjamaah, nah itu juga biasanya akan membawa kita ikut-ikutan kita malas untuk tidak berjamaah. Kalau ada satu lingkungan yang kemudian tidak ada satupun yang membaca Al-Quran, maka kita juga akan terbawa arus tersebut untuk kemudian tidak membaca Al-Quran. Namun sebaliknya, kalau lingkungan kita itu senantiasa membaca Al-Quran, maka kita pun, dan sekarang mau apa? Yang lainnya baca Quran, kita mau bengong saja. Enggak, pasti kita juga akan terdorong untuk kemudian membaca Al-Quran. Nah ini pinter-pinternya kita untuk mengkondisikan lingkungan, mengkondisikan partner kita, mengkondisikan lingkungan di sekitar pergaulan kita. Kalau dalam masa seperti ini berarti kan keluarga kita buat pola sistem yang lebih baik di antara pola-pola yang sebelumnya misalkan. Karena apa? Karena ini bulan yang penuh keutamaan, penuh kebaikan-kebaikan. Nanti kalau dari sisi fikih akan dibahas ustaz-ustaz yang lain dari sisi fikihnya. Saya hari ini mengupas tentang bagaimana membangkitkan spirit motivasi-motivasi kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi apa? Kita kondisikan pikiran-pikiran kita, perasaan hati kita, kejiwaan kita, ruhaniyah kita. Kita betul-betul menyiapkan kalau ada kerinduan kita munculkan nih dalam syauq kita, di dalam rasa kita ini kita munculkan, sehingga ibaratnya itu nanti ketika masuk bulan Ramadan kita punya semangat powerful. Nah, yang kedua, kita siapkan target-target apa di dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita punya arah untuk melaksanakan aktivitas kebaikan di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, kita melakukan evaluasi diri. Ketika kemudian nanti di tengah-tengah perjalanan itu kita tidak sesuai dengan target, maka kita segera mengevaluasi diri untuk kemudian kita lakukan perubahan-perubahan. Yang keempat, yaitu kita melaksanakan segala sesuatu dengan partner, dengan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu dengan partnership, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan lingkungan-lingkungan yang baik. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, ini yang juga menjadi hal yang penting juga selama bulan suci Ramadan yang perlu kita persiapkan dengan baik, yaitu kita punya komitmen perubahan pasca Ramadan. Nah ini kadang-kadang kan kita juga bisa melihat di kondisi masyarakat kita bahwa Ramadan itu penuh, seolah-olah orang itu dekat dengan Al-Quran itu pas Ramadan, tadarus pas Ramadan, sholat di masjid pas Ramadan. Nanti selesai Ramadan sudah selesai juga, masjidnya kembali sepi, Al-Qurannya kembali ditaruh di rak. Nah ini berarti apa? Kita belum melaksanakan poin terkait dengan komitmen pasca Ramadan. Nah ini misalkan begini, selama Ramadan kita baca Quran, nanti pasca Ramadan juga harus tetap kebiasaan baca Quran itu terus harus berjalan, nggak boleh berhenti. Itu harus dikomitmenkan. Misalkan selama Ramadan kita sudah istiqomah dengan Al-Quran, terus kita baca. Nanti ketika kemudian Ramadan akan meninggalkan kita sudah membuat komitmen, atau kalau perlu ditulis, mulai hari ini saya akan terus membaca Al-Quran sampai mati. Nah, itu komitmen tulis. Lihat nanti rasakan perubahannya dari hari ke hari kalau kemudian ini dilakukan. Terus yang kedua apa? Komitmen pasca Ramadan. Yang kedua, saya akan sholat berjamaah di masjid sampai mati. Nah, itu ditulis. Sholat berjamaah di masjid ataupun yang lain-lain, silakan dicermati, sehingga kebaikan-kebaikan Ramadan tidak hanya berhenti saat bulan Ramadan saja. Sedekah tidak cuma